Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi trigonometri. Materi ini merupakan lanjutan dari materi perbandingan trigonometri. Apa sih sebetulnya aplikasi atau penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak videonya bersama-sama. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari ini masih sama dengan KD sebelumnya, yaitu ada di KD 3.8 dan 4.8. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, hari ini kita mau fokus menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk nilai sin A, cos A, dan tan A kemarin kan kalian baru tahu hanya berupa simbol saja ya. Ini sebetulnya adalah nilai sudut. Jadi sin A, A-nya ini merupakan besar sudut. Lalu nanti hasilnya berapa untuk sin A, cos A, dan tan A ini ternyata bisa dicari di kalkulator. Nah, di sini sin 60 misalnya. Di sini sin 60 itu caranya itu kita ketik sin, lalu kita masukkan angkanya 60. Jadi sin 60 itu sudutnya itu 60 derajat dan nilai sinnya itu 0,87 ya. Karena di sini kita ambil dua angka di belakang koma dan ini pembulatan ke atas karena ini 0,866 jadi ini 0,87. Untuk cos 45 ini salah satunya gua ambil contoh untuk nilai cos 45 di sini dapat 0,71 ya. Yang jelas dengan kamu menginput langsung di kalkulator dapatlah hasilnya seperti ini gitu. Dan ini untuk tan A. Sedangkan ada nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas sudut istimewa di trigonometri dan sudut berelasi. Namun kali ini kamu perlu tahu bahwa nilai sin dan sudutnya itu bisa ditentukan di alat bantu yaitu menggunakan kalkulator. Nah, untuk perbandingan trigonometri kita review kembali. Sin itu rumusnya merupakan sisi depan dibagi sisi miring, lalu cos itu samping per miring, dan nilai tan itu sisi depan per sisi samping. Kalau kita sederhanakan ini jadi sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Jadi ini diingat-ingat terus ya karena akan berkelanjutan nih perbandingan ini. Apa kalau misalnya biar lama lagi memorinya tersimpan dengan baik, ini kita gunakan kalimat ya agar gampang mengingatnya dan juga tidak mudah lupa. Di sini kalimatnya demi cinta desa kaosnya sami. Demi itu rumusnya cinta desa, desa itu rumus dari tan, kaosnya sami. Sami itu merupakan rumus dari cos yaitu samping per miring seperti itu ya. Nah, untuk materinya sendiri aplikasi trigonometri sebetulnya kalau kita bertemu langsung, bertatap muka langsung di sekolah ini kita bisa praktek membuat klinometer karena klinometer itu merupakan alat bantu. Nah, seperti ini alatnya. Jadi kita butuh busur, kita butuh penjepit kertas, di sini benang atau tali, nanti direkatkan di bagian tengahnya dan ini pemberat. Pemberatnya sih boleh apa saja pemberat. Nah, nanti menggunakannya seperti ini. Jadi kita lihat di sini tinggi suatu bangunan atau tinggi suatu benda dengan cara meneropong sampai ke ujung dari benda tersebut dan nanti terteralah sudut elevasinya di klinometer ini berapa. Itu akan digunakan untuk mengukur tinggi suatu bangunan atau benda tanpa kita harus mengukur secara langsung ya. Jadi ini alatnya seperti ini yang memang tidak bisa kita praktekkan langsung, tapi ini jelas sudah terlihat ya. Membuatnya juga tidak terlalu susah dan juga bisa yang modelnya seperti ini menggunakan parawan kecil, busur yang besar, dan sama penggunaannya juga dengan cara meneropong sampai ke ujung dari benda atau bangunannya. Nah, untuk penerapannya sendiri atau penggunaan dari klinometer itu banyak sekali manfaatnya. Misalnya kita mau menghitung atau mengukur tinggi dari suatu pohon. Nah, seperti ini. Ini yang tidak menggunakan klinometer, aslinya sih menggunakan klinometer ya. Nah, seperti ini atau mengukur tinggi dari tiang bendera. Ya. Nah, relay seperti ini menggunakan klinometer. Jadi nanti kita teropong sampai ke ujung. Lalu kita lihat sudut elevasinya itu berapa, sama kita tentukan jarak dari pengamat sampai ke pohon itu berapa. Jadi hanya informasi
jarak dan sudut, kita bisa tahu tinggi dari suatu benda atau bangunan itu berapa. Oke, seperti ini. Nanti ada sudut elevasi ya. Sudut elevasinya itu dilihat di klinometernya. Dan jaraknya itu berapa, sudah ketemu. Tinggi benda atau tinggi tiangnya itu bisa ketahuan. Nah, untuk penggunaan klinometer sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya soalnya seperti ini. Jadi seorang pengamat melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasinya 60 derajat. Ini dapat dari klinometer ya, sudah hasil pengukuran. Jika jarak antara pengamat dengan tiang bendera 600 cm dan tinggi pengamat 150 cm, tinggi tiang bendera adalah. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ini sudah sudut elevasi. Nah, sudut elevasi seperti ini. Jadi setelah digunakan klinometer, ketemulah sudut elevasinya. Ini di sini di contohnya itu 60 derajat. Dan juga tinggi pengamatnya itu 150 derajat nih tingginya. Sedangkan jarak antara pengamat dengan tiang bendera itu 600 cm. Nah, pertanyaannya tinggi tiang bendera dari ujung sini sampai ke dasar tuh berapa? Makanya kita butuh tinggi pengamat ya, karena nanti yang diketahui baru tinggi dari ujung sampai ke kepalanya pengamat gitu. Maka kita butuh di sini tinggi pengamat itu informasinya untuk menjumlahkan, mentotal tinggi yang diketahui dengan tinggi pengamat. Nanti total tingginya itu berapa. Oke. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita tulis dulu hal-hal yang diketahuinya apa saja. Yang jelas sudutnya ya, alfanya itu 60 derajat. Dan juga tinggi dari pengamatnya itu 150 cm. Ini tinggi pengamat. Dan juga jarak itu dari pengamat sampai ke benda atau bangunannya itu 600 cm. Nah, yang ditanya itu adalah tinggi tiang keseluruhan ya. Yang harus kita analisis adalah di sini kan membentuk segitiga siku-siku ya. Ternyata di sini jarak itu. Nah, tinggi tiang itu merupakan depan, sisi depan, karena alfanya di sini. Jadi sisi depannya itu merupakan tinggi tiang dan jarak itu merupakan sisi samping. Nah, ini kan segitiga siku-siku. Sampingnya itu 600, depannya itu tinggi tiangnya itu yang diketahui. Nah, kalian harus ingat-ingat lagi perbandingan trigonometri yang menggunakan komponen depan dan samping. Desa, depan dan samping. Desa, demi cinta desa. Ternyata desa itu rumus dari tan. Jadi di sini kita gunakan rumus tan alfa sama dengan depan dibagi samping. Sisi depan per sisi samping. Kita input nilai-nilainya. Alfanya itu sudutnya 60 derajat ya, dapat dari sini. Yang diketahuinya 60 derajat. Tingginya itu depan. Jadi ini belum diketahui, ini yang mau kita cari. Dan sampingnya itu 600 cm. Ini jaraknya atau sisi samping. Jarak dari pengamat ke tiang tuh 600 cm. Dan setelah itu kita cari di kalkulator tan 60 itu 1,73. Maka kita input ke sini 1,73 sama dengan T per 600. Kalau yang ditanyanya itu T, untuk menentukan T maka di sini 1,73 dikali 600 ya. Karena ini kan bisa dikali silang nih per 1. T-nya sama dengan 1,73 dikalikan 600. T kali 1 sama dengan 1,73 kali 600. Kali silang gitu ya. Nah, di sini didapatlah T-nya itu 1038 cm. Oke, ternyata 1038 cm itu baru dari ujung tiang sampai ke bagian tinggi pengamat. Nah, sampai ke kepala pengamat ya, karena kan klinometernya lihatnya dari sini. Oke, selanjutnya gimana? Berarti untuk menentukan tinggi tiang secara keseluruhan kita harus jumlahkan tinggi yang tadi kita temukan, sisi depannya ditambahkan dengan tinggi pengamat. Jadi ini 1038 ditambah 150 cm itu hasilnya 1188 cm. Jadi tinggi tiang ini 1188 cm. Oke, ini penggunaan klinometer. Yang kedua, ini aplikasi trigonometri, karena klinometer itu aplikasi trigonometri salah satunya menggunakan klinometer, tapi bisa juga langsung ditemukan tanpa menggunakan klinometer ya. Jadi ini mengukur sudut ya bisa pakai alat busur salah satunya. Nah, di sini penerapannya tentang tangga yang bersandar di tembok.
Oke, di sini soalnya sebuah tangga bersandar pada sebuah tembok. Jika tinggi tembok tempat tangga bersandar 450 cm tingginya, tempat tangga bersandar ini sampai ke ujung 450 cm, dan sudut elevasi antara tangga dan permukaan tanah. Jadi sudutnya di sini. Ya, elevasi. Ini 30 cm. Panjang tangganya adalah gitu ya. Jadi kita bisa menentukan jika sudutnya diketahui dan salah satu sisinya diketahui, kita bisa menentukan panjang tangga itu. Nah, yang jelas di sini kita tuliskan dulu hal-hal apa saja yang diketahui. Ini alfanya 30 derajat, tinggi temboknya 450 derajat. Jadi sudutnya 450 cm ya. Sudutnya di sini. Ini dia tinggi temboknya 450, dan yang ditanya itu merupakan panjang tangga. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata tinggi dari tembok tempat tangga bersandar itu merupakan sisi depan ya, dan panjang tangganya itu sisi miringnya. Oke, rumus apa nih? Depan miring, demi cin tadesa. Berarti di sini rumus dari sin. Sini tuh rumusnya depan per miring. Nah, kita input nilai-nilainya. Sin 30 sama dengan 450 sisi depannya, dan miringnya itu kita anggap aja sebagai P karena panjang tangga ya. Simbolnya bebas betulnya di sini. Dan di sini kita cari lagi di kalkulator sin 30 derajat itu ternyata di sini 0,5. Nah, makanya kita input selanjutnya. Ini 0,5 sama dengan 450 per P. Ini kita kali silang lagi, didapatlah untuk menentukan nilai P-nya berarti P sama dengan 450 dibagi 0,5. Karena kali silang ya. 450 kali 1 sama dengan 0,5 kali P. Didapatlah ini. P-nya 450 dibagi 0,5. Nah, 0,5 ini sama aja setengah. Jadi 450 dibagi 1/2. Ini sama saja 450 dikali 2/1, dapatlah 900 cm. Udah ketemu. Jadi panjang tangganya itu 900 cm gitu ya. Ini menggunakan rumus sin. Karena unsur yang diketahui itu sisi depan dan yang ditanya itu miring. Jadi menyesuaikan soal ya. Kalau sebelumnya kan menggunakan rumus tan. Nah, ini dia aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tugas proyeknya, ini ada 2 tugas proyek. Yang pertama itu hampir-hampir sebetulnya soalnya. Jadi begini, soalnya hampir mirip dengan contoh. Seorang anak berada di puncak sebuah gedung. Ia melihat seekor kambing. Oke, ini ilustrasinya. Yang sedang makan rumput di sebelah gedung tersebut. Nah, anaknya ada di sini, ini kambingnya. Jika jarak kambing dengan gedung 45 meter dan sudut depresi anak terhadap kambing itu 30 derajat. Ini sudut depresinya. Berapa tinggi gedung tersebut? Nah, satu hal yang perlu kamu tahu, sudut depresi itu seperti ini. Kalau elevasi itu yang tadi menggunakan klinometer ya. Ternyata di sini antara sudut depresi dan sudut elevasi itu sama besarnya. Jadi di sini 30 derajat, maka di sini sudut elevasinya juga 30 derajat. Jadi ini karena masuk ke dalam hubungan sudut dalam berseberangan. Jadi ini 30 derajat, ini juga elevasinya 30 derajat. Yang harus kalian cari adalah tinggi gedung berapa. Nah, sudutnya udah ada, tinggi gedungnya itu merupakan sisi depan ya, depan alfa, dan 45 meter itu merupakan sisi samping. Ayo, pakai rumus apa nih? Depan samping. Nah, ini harus kalian cari tinggi gedungnya menggunakan konsep trigonometri. Oke, tugas proyek yang kedua ini ada sebuah tangga yang panjangnya 12 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika tangga itu membentuk sudut 60 derajat dengan tanah, ini 60 derajat, tentukan tinggi tembok. Jadi ini kebalikan seperti yang tadi, tangga yang diketahui, tembok yang ditanya. Mudah ya di sini ya. Ini berarti tembok yang ditanya sisi depan, yang diketahui sisi miring. Oke, sama seperti tadi, hanya ditukar aja. Ya, ini dia 2 buah tugas proyek yang harus kalian kerjakan. Semoga video ibu ini bermanfaat. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.